Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi yang luar biasa. Bersyukur kita masih bisa menikmati hari yang baru, udara yang baru yang Tuhan anugerahkan untuk kita nikmati. Saya tidak tahu keadaan saudara-saudara saat ini, tetapi apapun keberadaan kita saat ini, kita masih ada sebagaimana kita ada sekarang. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi itu karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita katakan terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Dan kalau Tuhan masih izinkan kita memasuki hari yang baru, masih diizinkan ada sebagaimana kita ada sekarang ini, percayalah Tuhan akan beserta dengan kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita. Tuhan yang akan memberikan pertolongan buat kita. Dan apapun yang kita butuhkan dan kita perlukan, pasti Tuhan sediakan. Tidak berlama-lama kita buka Alkitab di dalam Keluaran 16 ayat yang ke-12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Renungan pagi ini saya beri judul penyediaan Tuhan. Di ayat yang sudah kita baca, kita pasti sudah tahu ceritanya. Cerita yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Cerita yang sudah sering kita dengar dari berbagai pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Di mana bangsa Israel yang tadinya berada di tanah Mesir sebagai budak dan akhirnya dibawa keluar oleh Tuhan dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian dengan Musa sebagai pemimpin mereka. Butuh proses yang panjang untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau boleh saya bilang dengan bahasa saya, ada 10 episode yang terjadi. Bangsa Israel boleh dibiarkan keluar oleh Firaun pergi dari tanah Mesir. Episode pertama yaitu air menjadi darah, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan sampai di episode yang ke-10, kematian anak sulung. Demikianlah proses yang terjadi. Bagaimana proses-proses itu sehingga bangsa Israel boleh diizinkan oleh Firaun untuk keluar dari tanah Mesir. Dan setelah mereka keluar, tujuan mereka adalah tanah Kanaan. Seharusnya untuk sampai ke tanah Kanaan hanya membutuhkan kira-kira 5 sampai 7 hari. Jalan kaki lebih jauh. Tapi kalau naik kendaraan mungkin di zaman sekarang tidak sampai sehari. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 berkata demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah sengaja membawa bangsa Israel kepada jalan yang memang jauh dari yang seharusnya. Mereka berputar-putar di padang gurun. Maksudnya memang baik, saudara, menghindarkan bangsa Israel ke jalur yang harus lebih gampang dilewati, yaitu di negeri orang Filistin. Dalam firman Allah berkata, takutnya nanti malah perang, terus mereka menyesal. Dan bisa-bisa nanti malah minta balik lagi ke Mesir. Sebegitu perhatiannya Allah kepada bangsa Israel.
Bangsa Israel mengikuti arahan Tuhan. Nah, Tuhan membawa bangsa Israel ke jalan yang lain. Dan bangsa Israel mengikuti arahan Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan. Di saat bangsa Israel mengikuti tuntunan Tuhan, mengikuti arahan Tuhan, berjalan di jalan yang Tuhan mau, karena Tuhan yang menyuruh bangsa Israel, maka percayalah Tuhan Allah pula yang bertanggung jawab sepenuhnya buat bangsa Israel. Tuhan yang menyuruh mereka, maka Tuhan yang akan menyediakan pelindung, menyediakan perlindungan, menyediakan pertolongan dan penuntun bagi mereka. Pada siang hari ada tiang awan, dan pada malam hari ada tiang api yang menuntun mereka. Tuhan yang menyuruh mereka melalui jalan itu, maka Tuhan juga yang akan menyediakan semua keperluan mereka sehari-hari. Seperti ayat yang di awal tadi yang sudah kita baca di bagian B berkata demikian. Pada waktu senja kamu akan makan daging. Kurang enak apa saudara? Orang kita di sini aja karena cuma makan tahu tempe. Tetapi firman Allah berkata, pada waktu senja kamu akan makan daging. Daging pemberian dari Tuhan. Dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Luar biasa penyediaan Tuhan buat bangsa Israel. Tuhan yang menuntun mereka, Tuhan yang membawa mereka. Di saat Tuhan yang membawa, di saat Tuhan yang menuntun, tidak usah takut. Percayakan semua kepada Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab untuk semuanya. Perlindungan, penyertaan, pertolongan, bahkan kebutuhan sehari-hari. Tuhan yang akan menyediakan. Jadi kalau Tuhan yang menyuruh kita melewati jalan yang sudah ditetapkan Tuhan, yang sudah Tuhan izinkan kita lewati, Tuhan tetapkan buat kita jalani saja. Jangan banyak pikir. Ya benar ya. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita begitu saja. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita terlantar. Tetapi Tuhan itu akan menyediakan semua keperluan kita. Tuhan pasti sediakan penolong buat kita. Bangsa Israel pada siang hari tiang awan, pada malam hari tiang api. Itu bentuk penyediaan Tuhan untuk menolong mereka. Tak kebayang saudara pada waktu pagi, pada waktu siang, itu panasnya padang gurun seperti apa. Kalau tidak ada tiang awan yang menuntun mereka, wah, gosong, kebakar semua, panas. Dan pada waktu malam hari, kalau tidak ada tiang api, semuanya mungkin sudah kedinginan. Tuhan pasti sediakan keperluan kita. Bangsa Israel, Tuhan sediakan keperluan kebutuhan mereka. Pagi, siang, sore, makan Tuhan sudah sediakan. Datang dari Tuhan sendiri. Penyediaan Tuhan itu pasti berlaku asalkan kita percaya dan jalan di jalannya Tuhan. Amin firman Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih diizinkan Tuhan pagi hari ini memasuki hari yang baru, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menuntun kami, Engkau yang akan menyertai kami, Engkau yang akan menolong kami dimanapun kami pergi dan berada. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, Tuhan akan selalu sertakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa pagi hari ini secara khusus untuk gereja kami GPDIC OTW Temanggung. Tuhan terus dan terus senantiasa memberkati gereja kami. Setiap pelayan-pelayan, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja kami ini Tuhan.
Tuhan senantiasa menolong, memberkati, urapan yang baru Tuhan selalu anugerahkan dalam kehidupan mereka. Terlebih buat Bapak dan Ibu Gembala, keluarganya, para staf yang ada, pengerja, dan semua pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan melayani di gereja kami ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Jemaat-jemaat-Mu juga Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap usaha mata pencaharian, pekerjaan mereka. Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah di hari yang baru dengan penyertaan Tuhan, dengan tuntunan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.